Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Delta Dwi Ayu Safitri, NIM T 2019-12-18. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bab 2 tentang subbab selanjutnya, yaitu hubungan filsafat dan pendidikan. Filsafat mempunyai hubungan yang erat dengan pendidikan, baik pendidikan dalam arti teoristik maupun praktis. Setiap teori pendidikan selalu didasari oleh suatu sistem filsafat tertentu yang menjadi landasannya. Demikian pula, suatu praktik pendidikan yang diupayakan dengan sungguh-sungguh sebenarnya dilandasi oleh suatu pemikiran filsafati yang menjadi ideologi pendorongnya. Pemikiran filsafati tersebut berupaya untuk diwujudkan dalam praktik pendidikan. Selanjutnya, Imam Barnadib menyatakan bahwa hubungan filsafat dan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, hubungan keharusan berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal yang lebih baik, sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Pendidikan bertindak mencari arah yang terbaik dengan berbekal teori-teori pendidikan yang diberikan antara lain oleh pemikiran filsafat. Yang kedua adalah dasar pendidikan filsafat mengadakan tinjauan yang luas terhadap realita termasuk manusia. Maka, dibahaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep-konsep ini selanjutnya menjadi dasar atau landasan penyusunan tujuan dan metodologi pendidikan. Sebaliknya, pengalaman pendidik dalam realita menjadi masukan dan pertimbangan bagi filsafat untuk mengembangkan pemikiran pendidikan. Filsafat memberi dasar-dasar dan nilai-nilai yang sifatnya dassolen yang seharusnya, sedangkan praktis pendidikan berusaha mengimplementasikan dasar-dasar tersebut, tetapi juga memberi masukan dari realita terhadap pemikiran ideal pendidikan dan manusia. Jadi, ada hubungan timbal balik di antara keduanya. Dalam subbab selanjutnya, yaitu manfaat belajar filsafat pendidikan. Mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan tenaga keguruan dituntut untuk memikirkan masalah-masalah hakiki terkait pendidikan. Pemikiran mahasiswa menjadi lebih terasa terhadap persoalan-persoalan pendidikan, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Hal ini menjadikan mahasiswa lebih kritis dalam memandang persoalan pendidikan. Di samping itu, mahasiswa yang mempelajari dan merenungkan masalah-masalah hakiki pendidikan akan memperluas cakrawala berpikir mereka, sehingga dapat lebih arif dalam memahami problem pendidikan sebagai intelektual muda yang kelak menjadi pendidik atau tenaga kependidikan. Sudah sewajarnya bila mereka dituntut untuk berpikir reflektif dan bukan sekedar berpikir teknis di dalam memecahkan problem-problem dasar kependidikan dengan menggunakan kebebasan intelektual dan tanggung jawab sosial yang melekat padanya. Dari subbab yang saya uraikan sekarang, dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat belajar filsafat pendidikan lebih bersifat manfaat teoritis bukan praktis teknis, yaitu agar para peserta didik atau mahasiswa terbiasa untuk memahami persoalan hakiki pendidikan secara kritis, terbuka, dan reflektif. Beralih ke subbab selanjutnya, yaitu ruang lingkup kajian filsafat pendidikan.
Hal-hal yang menjadi kajian filsafat pendidikan sangat luas cakupannya, yaitu 1. Merumuskan secara tegas sifat hakiki pendidikan. Yang kedua adalah merumuskan hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga adalah merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang keempat adalah merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Dan yang terakhir adalah yang kelima, merumuskan hubungan antara filsafat negara, ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan. Merumuskan sistem nilai dan norma atau isi moral pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan. Nah, begitulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam memaparkan materi atau lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.